Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam mata kuliah Strategic Management, yaitu mengenai Internal Analysis. Materi ini terdiri atas 3 subtopik pembahasan, yaitu Resources, Capabilities, dan Core Competencies. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan anggota kelompok kepada yang kami hormati Ibu Elok. Ini adalah anggota gentleman kami yang terdiri atas Gasan Sabit Rifai dan Jordi Tila. Berikutnya, untuk anggota ladies kami ada Gesang Kholinaning Ferdani dan Herina Nurhayati. Adapun isi dari pembahasan yang akan kami sajikan meliputi yang pertama, kompetensi inti atau core competence. Yang kedua, pandangan berbasis sumber daya atau the resource-based view. Yang ketiga, kemampuan dinamis atau the dynamic capability. Kemudian, yang keempat, analisis rantai nilai atau value chain analysis. Yang kelima, implikasi untuk orang yang akan mengimplementasikan strategi, yaitu implication for the strategies. Dan yang terakhir, creating strategy that works atau menciptakan strategi yang dapat bekerja. Baiklah teman-teman, selamat menikmati. Oke, jadi saya Jordi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai core competence dan juga penerapannya di dalam perusahaan. Oke, jadi ini yang pertama. Ini adalah core competence, di mana core competence itu sendiri adalah suatu kekuatan dari perusahaan yang unik yang membedakan produk dari perusahaan itu dan jasanya terhadap kompetitor-kompetitor lainnya, di mana perusahaan tersebut membuat value atau nilai kepada customer-nya lebih tinggi dari kompetitornya atau menawarkan produk dan jasa yang dapat dibandingkan dengan kompetitornya, serta harga yang lebih rendah. Nah, kemudian perusahaan juga harus mengembangkan core kompetensinya melalui resources dan juga capabilities. Resources ini meliputi aset yang tidak terlihat maupun yang terlihat, seperti misalnya cash, buildings, machinery, ataupun intellectual property. Kemudian, untuk capabilities, perusahaan juga harus memiliki skill dalam berorganisasi dan juga manajerial, di mana skill-skill ini dibutuhkan untuk mengatur beragam sumber daya manusia atau SDM, serta harus diterapkan secara strategis. Kemampuan manajerial dan berorganisasi ini yang tidak terlihat, itu harus diekspresikan di dalam struktur dari organisasi atau perusahaan, dilakukan secara rutin atau dalam sehari-hari, dan juga dalam kebudayaan perusahaan. Nah, kemudian resource dan capabilities ini, keduanya, akan membuat sebuah activities yang akan memimpin perusahaan kepada competitive advantage, yang kemudian menghasilkan superior firm performance atau performa yang baik dari perusahaan. Nah, kemudian dari performance yang baik dari perusahaan akan mendapatkan profit atau net income yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk resources dan juga capabilities. Nah, kita bisa lihat pada gambar di slide ini, di mana untuk mencapai core competence yang baik dibutuhkan resources dan juga capabilities yang pada akhirnya akan menciptakan activities yang baik sehingga perusahaan bisa mendapatkan competitive advantage yang berujung pada performa perusahaan yang baik. Nah, performa perusahaan yang baik akan menghasilkan profit dari customer dengan memberikan value kepada customer yang nantinya akan digunakan kembali oleh perusahaan untuk menambah core competence
yakni berupa resources dan juga capabilities dari suatu perusahaan dalam bentuk return earning. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh dari perusahaan yang memperlihatkan core competencies dan juga aplikasinya. Di sini ada perusahaan seperti Amazon.com, Apple, Beats Electronics, Coca-Cola, ExxonMobil, Facebook, General Electric, Google, Honda, IKEA, McKinsey, Netflix, Tesla Motors, dan juga Uber. Oke, selanjutnya saya, Gasan Sabit Rifai, akan menjelaskan mengenai the resource-based view untuk subbab yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the resource-based model. Apa sih yang dimaksud dengan the resource-based model? Yaitu suatu model yang melihat dari source itu merupakan kunci keberhasilan dari kinerja perusahaan yang unggul gitu. Intinya pada slide ini adalah resource tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Jordi sebelumnya, kita dapat bagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Seperti yang kita tahu ya, tangible itu suatu resource atau sumber daya yang terlihat wujud fisiknya, sedangkan intangible tidak terlihat wujud fisiknya, seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah akuntansi. Setelah kita mengetahui resource-based view itu apa, maka ada dua asumsi penting atau two critical assumption yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resource-based view dari dua asumsi yang paling mendasar, yaitu resource heterogeneity sama resource immobility. Apa sih yang dimaksud dengan kedua asumsi ini? Jadi untuk resource heterogeneity merupakan resource atau sumber daya perusahaan itu dan kapabilitasnya akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Nanti akan saya berikan contohnya, namun saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu resource immobility, yaitu resource yang melihat perusahaan atau melihat sumber daya perusahaan itu cenderung melekat pada perusahaan itu sendiri dan akan susah berpindah pada perusahaan lainnya. Oke, saya mengambil contoh yang ada di buku Rothermel, yaitu yang pertama contoh dari resource heterogeneity. Ada dua airlines yang memiliki strategic group yang sama, yaitu Southwest Airlines dan juga Alaska Airlines. Keduanya ini berkompetisi pada low cost airlines. Sedangkan sumber daya siswa ini atau Southwest Airlines ini mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih baik dibanding dengan Alaska Airlines. Mengapa demikian? Karena pada SWA itu memiliki employee productivity yang cenderung tinggi dibanding dengan Alaska Airlines. Walaupun kedua perusahaan tersebut ya tadi memiliki sumber daya yang cenderung sama. Lalu ada perbedaan juga dari sumber daya manusianya dan juga sumber daya dari organisasinya. Sedangkan contoh pada resource immobility yang tadi itu cenderung sumber daya cenderung melekat pada suatu perusahaan, maksudnya karena tadi SWA atau Southwest Airlines itu mempunyai keunggulan kompetitif advantage yang sustain. Nah, maka banyak kompetitor yang ingin mengimitasi sumber dayanya, seperti contohnya ada Continental dan Delta Airlines. Dia akan mengimitasi si sumber daya yang dipunyai SWA, namun tetap hasilnya berbeda tuh, walaupun resource bundle-nya sama itu. Jadi dicoba diikuti oleh Continental dan Delta Airlines, namun hasilnya berbeda. Jadi tetap lebih sustain competitive advantage dimiliki si Southwest Airlines. Itulah dua asumsi dari resource based view. Berikutnya, bersama saya, Gesang Kholinaning Verdani, kita akan membahas mengenai Frio Framework. Menurut Rothermel, Frio Framework adalah sebuah kerangka teoritis yang menjelaskan dan memprediksi sebuah keunggulan kompetitif atau competitive advantage pada level perusahaan. Diinisiasi oleh J. Barney, salah satu pionir dalam resource-based view,
bahwa terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi manakala sebuah perusahaan ingin memiliki sumber daya yang dapat menjadi basis keunggulan daya saingnya atau competitive advantage, yaitu valuable atau bernilai, rare atau jarang dimiliki, costly to imitate atau tidak mudah ditiru, dalam artian akan membutuhkan biaya yang cukup signifikan, dan terakhir, perusahaan tersebut harus mampu untuk organized, untuk menangkap nilai dari sumber daya yang dimiliki. VRIO, valuable, rare, costly to imitate, dan organized. Berdasarkan model ini, sebuah perusahaan akan mampu menciptakan dan mempertahankan competitive advantage hanya jika sumber daya dapat memenuhi keempat kriteria. Perlu digarisbawahi bahwa VRIO tidak hanya digunakan untuk aset tangible sebagaimana sudah kita tahu, namun juga termasuk kemampuan dan kompetensi yang mampu diidentifikasi perusahaan manakala menyusun dan mengimplementasikan strategi. Dalam slide dapat teman-teman lihat adanya pohon keputusan atau decision tree untuk menilai apakah sebuah sumber daya mampu memenuhi VRIO dan dia bisa masuk ke dalam kategori apa. Jika sumber daya tidak valuable, maka dia masuk ke competitive disadvantage. Jika masuk, kita analisis apakah dia langka. Jika tidak, maka dia adalah competitive parity atau keseimbangan kompetitif. Jika dia memenuhi V dan R, kita lihat apa pesaing akan merasa cukup signifikan biayanya untuk meniru sumber daya kita tersebut. Jika tidak, dia masuk competitive advantage yang bersifat temporary atau sementara. Jika dia memenuhi V, R, dan I, terakhir kita analisis apakah organisasi atau perusahaan mampu untuk mengorganisasikannya. Jika tidak, maka dia akan menjadi keunggulan kompetitif yang tidak digunakan atau unused. Terakhir, jika keempat kriteria mendapat jawaban ya, berarti selamat, sumber daya tersebut masuk ke dalam sustainable competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang mampu dipertahankan. Lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan masing-masing komponen. Sebuah sumber daya dikatakan valuable jika dapat membantu perusahaan memanfaatkan kesempatan eksternal atau menghindari ancaman eksternal atau external opportunity atau menghindari external threat, atau dapat dikatakan membuat perusahaan mampu meningkatkan penciptaan nilai ekonomis atau V dikurang C. Sebagai contoh, pendapatan meningkat jika perusahaan menaikkan nilai atau V dan menambahkan fitur yang menarik. Atau di sisi lain, perusahaan dapat menurunkan kos atau biaya ketika perusahaan mampu untuk membuat proses produksi lebih efisien atau memperketat manajemen supply chain. Sebuah sumber daya dikatakan rare jika hanya sedikit perusahaan yang memiliki, karena jika tidak, tentu saja itu akan menjadi kompetisi yang sempurna atau tidak akan bisa menjadi competitive advantage. Sebuah sumber daya dikatakan costly to imitate jika perusahaan lain tidak bisa menciptakan, ataupun kalau berkeinginan untuk menciptakan, susah untuk mendapatkan bahan dengan harga yang wajar. Sebagai contoh, misalnya prestige yang dimiliki oleh Nike, tentu tidak mudah diciptakan perusahaan pesaingnya. Nah, perusahaan yang semacam ini menarik bagi kompetitornya, sehingga menciptakan keinginan untuk meniru. Pada akhirnya kita mengenal dua jenis peniruan, yaitu direct imitation dan substitution. Direct imitation dalam buku Rothermel bisa kita lihat salah satu contohnya adalah upaya plagiasi atau peniruan dari produk lain sehingga dibuat dengan sama persis. Contoh baik dari hal ini adalah Crocs. Kita sering melihat kan Crocs palsu di mana-mana dengan kualitas yang juga sangat mirip. Adapun substitution di sisi lain diciptakan dengan strategi yang sebanding atau strategic equivalence. Contohnya adalah strategi yang diciptakan online store untuk produk offline yang sama, atau kalau dalam buku kita bisa melihat contohnya adalah bookstore Amazon. Kemudian bisa juga ternyata kedua hal ini dikombinasikan. Contohnya Samsung yang meniru produknya Apple untuk produk yaitu Galaxy. Direct imitation ini bisa kita lihat pada tampilan dan rasa yang diberikan oleh produk Galaxy.
dan juga substitusi yang diberikan oleh Google sebagai OS untuk menggantikan iOS dan Play Store yang menggantikan App Store pada Apple. Nah, ini adalah sedikit overview mengenai penggunaan Frio Analysis dalam sebuah perencanaan strategis. Ini diambil dari website bscdesigner.com mengenai strategi execution software. Nah, langkah pertama adalah kita membuat daftar resource dan capabilities yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya financial, human resources, material, atau non-material. Langkah kedua, kita membuat Frio Analysis sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, setelah kita menemukan competitive advantage dari Frio Analysis, kita membuat peta strategis atau strategic map dengan menggunakan sumber daya atau resources dan kemampuan atau capabilities yang dianggap paling menjanjikan untuk memformulasikan sebuah strategic hypothesis. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik berikutnya mengenai Azzoparty Mechanism. Penjelasannya akan coba dijelaskan oleh saya, Herina Nurhayati, atau bisa dipanggil dengan Nana. Baik, Bu Elok dan teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik mengenai Azzoparty Mechanism. Setelah sebelumnya sudah kita pelajari mengenai Frio Framework yang mana merupakan dasar dari Sustainable Competitive Advantage. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada hal yang abadi di dunia ini termasuk Competitive Advantage dari suatu perusahaan. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan rintangan bagi perusahaan lain untuk mencuri keunggulan kompetitif perusahaan tersebut, sehingga diharapkan perusahaan itu akan menjadi sustain lebih lama. Hal inilah yang disebut dengan Azzoparty Mechanism tersebut, yaitu barriers untuk mencegah perusahaan lain, terutama rival kita, untuk mencuri keunggulan kompetitif yang kita miliki. Jadi perusahaan itu seperti mengisolasi dirinya sendiri, sehingga perusahaan lain tidak mudah masuk dan mencuri keunggulan kompetitifnya. Azzoparty Mechanism ini secara langsung terhubung dengan salah satu kriteria dari Frio Framework, yaitu costly to imitate. Dengan adanya salah satu atau lebih hal-hal Azzoparty Mechanism ini, perusahaan lain tidak dapat mengimitasi resource kita dengan mudah ataupun dengan murah. Jadi itulah mengapa Azzoparty Mechanism ini penting, karena merupakan dasar bagi perusahaan untuk memperkuat keunggulan kompetitif mereka, sehingga diharapkan perusahaan akan menjadi sustainable dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis dari Azzoparty Mechanism. Secara umum, ada 5 jenis dari Azzoparty Mechanism ini. Yang pertama adalah better expectation of future resource value. Jadi, ini adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk bisa memprediksi dengan baik nilai suatu resource di masa yang akan datang. Misalnya, suatu perusahaan itu membeli lahan di wilayah yang masih sepi dengan harga yang murah, karena perusahaan tersebut memprediksi bahwa wilayah tersebut akan ramai dan harga lahannya akan menjadi tinggi. Nah, jika prediksi perusahaan ini tepat, maka dia bisa mendapatkan keunggulan kompetitif dari situ, karena dia sudah terlebih dahulu membeli dengan harga yang murah, di saat perusahaan-perusahaan lain mungkin baru mulai akan membelinya. Jadi perusahaan itu tinggal fokus untuk melakukan pengembangan saja. Nah, jika perusahaan ini bisa terus-menerus melakukan prediksi semacam ini dengan tepat, maka dia akan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif yang sustainable. Namun jika tidak, maka bisa saja hal itu hanya merupakan sebuah keberuntungan semata. Selanjutnya adalah path dependence. Path dependence ini adalah keadaan di mana pilihan yang bisa diambil suatu perusahaan saat ini itu terbatas karena keputusan-keputusan yang telah dibuatnya di masa lampau. Sebagai contoh adalah perusahaan GM. Jadi di pertengahan tahun 90-an, GM ini sempat menjadi pelopor dari pembuatan mobil listrik karena waktu itu ada peraturan California Air Resources Board yang memberikan mandat untuk memperkenalkan mobil-mobil dengan zero emission. Namun mandat ini ternyata mendapat protes keras dari banyak pihak sehingga akhirnya dicabut.
Nah, saat itu GM langsung menghancurkan mobil-mobil listriknya dan menghentikan semua proyek yang berhubungan dengan mobil listrik ini. Namun, keputusan ini ternyata menjadi bumerang bagi GM saat ini. Karena di saat perusahaan-perusahaan lain sekarang sedang gencar dengan mobil-mobil listrik mereka, GM menjadi tertinggal karena harus memulai dari nol lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata keputusan strategis itu memiliki dampak yang sangat besar dan tidak terbatas hanya pada saat itu saja. Disinilah pentingnya para strategis untuk tidak hanya bisa mengambil keputusan secara cepat, tapi juga tepat. Karena keputusan-keputusan yang sudah diambil itu tidak dapat diputarbalikkan dengan cepat. Sebuah perusahaan tidak dapat mengimitasi ataupun menciptakan suatu core kompetensi dengan cepat atau membeli reputasi atas kualitas maupun membeli harga dari suatu inovasi. Melainkan hal-hal tersebut harus dibangun dan diorganisasikan secara efektif dalam jangka waktu yang lama. Isolating mechanism yang ketiga adalah causal ambiguity, yaitu suatu fenomena di mana kita tidak bisa menentukan dengan pasti causality atau hubungan sebab akibatnya. Sebagai contoh adalah perusahaan Apple. Kita tahu bahwa Apple itu merupakan perusahaan yang sukses. Tapi apa penyebab di balik kesuksesan inilah yang masih ambigu. Apakah hal tersebut merupakan buah dari pemimpin yang visioner seperti Jobs? Ataukah karena memang produk-produk Apple yang berkualitas? Atau karena Apple yang terus-menerus berinovasi? Atau justru karena fanboy-nya? Atau mungkin semuanya? Nah, karena inilah perusahaan lain ini menjadi sulit dalam mengekor keberhasilan Apple tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah social complexity. Jadi di sini adalah sistem bisnis dan sosial itu saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang unik dan kompleks. Karena perusahaan itu sendiri kan terdiri dari banyak pegawai, manajer. Selain itu perusahaan juga terhubung dengan konsumennya dengan kepribadian yang beragam dan juga ada supplier. Nah, kesemuanya ini menghasilkan suatu interaksi sosial yang sulit untuk dianalisis dengan pasti. Sebagai contoh, Nike yang tergolong perusahaan yang berani karena mengambil atlet-atlet yang terbilang fenomenal. Hal ini memang sesuai dengan emotional branding dari Nike itu sendiri yang ingin menunjukkan bahwa semua orang itu bisa menjadi hero. Akan tetapi, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi Nike. Karena bisa saja Nike ikut terseret dampak dari image buruk atlet-atlet tersebut. Sebagai contoh, saat Nike menggandeng atlet Colin Kaepernick untuk iklannya. Kaepernick saat itu sedang mendapatkan sorotan publik karena protesnya atas rasisme, di mana ada kejadian seorang polisi Amerika melakukan penembakan pada warga berkulit hitam. Namun, Nike justru mengiklankannya dalam billboard besar dengan kata-kata "Believe in something, even it means sacrificing everything." Tidak lama setelah itu, nilai saham Nike langsung turun. Nah, tapi justru tidak lama kemudian naik lagi dengan signifikan. Bahkan market valuation yang saat itu bisa mencapai 6 triliun dolar. Walaupun dari hasil survei presentasi orang yang memandang negatif ke Nike itu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 7% menjadi 24%. Dari sini kita bisa lihat bahwa dinamika sosial itu memang kompleks dan tidak bisa diprediksi dengan baik. Hal ini membuat perusahaan lain akan sulit mengimitasi karena bisa saja jika perusahaan lain yang menggunakan campaign seperti Nike ini, hasil yang didapat akan berbeda. Kemudian, isolating mechanism yang terakhir adalah intellectual property protection. Jadi, hal ini merupakan upaya dari perusahaan untuk melindungi intangible resources-nya. Bentuknya bisa melalui paten, desain, copyrights, trademark, maupun rahasia perdagangan atau resep rahasia. Kembali ke contoh Nike. Nike ini dengan logo swoosh-nya dan slogan Just Do It-nya yang kesemuanya ini tuh linear dan sejalan dengan nilai perusahaan tersebut. Dan Nike ini juga telah mematenkan nama dagang, slogan, dan logonya itu. Namun, paten ini sendiri juga tidak abadi karena memiliki masa expired. Jadi, walaupun kesemua isolating mechanism tersebut tidak bisa 100% mencegah perusahaan lain untuk mengimitasi kita dan juga tidak sepenuhnya menjamin keunggulan kompetitif kita akan bertahan selamanya, tapi setidaknya dengan melakukan isolating mechanism ini, perusahaan telah melakukan upaya untuk mempertahankan legasinya demi sustainable competitive advantage tersebut.
Oke, kembali lagi bersama saya Jordi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic capabilities, di mana di dalamnya terdapat core rigidity, dynamic capabilities perspective, resource stocks, dan juga resource flow. Oke, jadi yang pertama ini kita ada core rigidity, di mana core rigidity ini adalah sebuah kompetensi atau core competence yang sebelumnya sudah menjadi liabilitas. Apa maksudnya? Jadi di sini perusahaan sudah gagal dalam mengasah, menyempurnakan, dan meningkatkan kompetensinya seiring dengan perubahan lingkungan yang ada. Ini adalah alasan mengapa perusahaan itu harus melakukan investasi berulang-ulang, mengasah kemampuannya, dan meningkatkan sumber daya manusianya, serta kemampuan SDM, di mana hal tersebut sangat penting untuk mempertahankan keunggulan atau competitive advantage dari segi apapun. Nah, kemudian terdapat juga dynamic capabilities, di mana ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan, menyebarkan, memodifikasi, mengupgrade, dan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk mendapatkan competitive advantage. Nah, kemudian dynamic capabilities ini sangat penting untuk menggerakkan perusahaan melampaui keunggulan jangka pendeknya dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, untuk mempertahankan keunggulan ini, kekuatan internal dan juga lingkungan eksternal tentunya harus dinamis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia, kapabilitas, dan juga kompetensi yang menciptakan strategi yang pas atau cocok. Oke, selanjutnya ada dynamic capabilities perspective, di mana model ini menekankan kepada kemampuan perusahaan untuk memodifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage pada lingkungan yang berubah-ubah. Perusahaan dapat membuat atau menciptakan, kemudian memodifikasi dan mengupgrade sumber daya yang ada untuk menciptakan value atau nilai kepada customer atau pelanggan, dan atau menurunkan biaya dalam lingkungan yang dinamis. Oke, selanjutnya ada resource stocks dan juga resource flows. Jadi untuk resource stocks dan juga resource flows ini keduanya sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Resource stocks ini tingkatan sumber daya yang tidak berwujud pada perusahaan, seperti halnya skill manajerial dan juga skill organisasi. Intangible resource ini tidak berwujud dan harus dibangun melalui investasi dari waktu ke waktu, sehingga resource stocks ini tidak dapat dibangun hanya dalam satu waktu, melainkan dalam beberapa tahun. Nah, kemudian untuk resource flow, ini adalah tingkatan investasi perusahaan untuk memelihara ataupun membangun sumber dayanya. Nah, untuk melihat kaitannya antara kedua hal ini, kita dapat melihatnya pada slide berikutnya. Nah, perbedaan resource stocks dan juga resource flows ini dapat kita lihat pada bak mandi. Jika kita lihat, untuk inflows-nya di sini adalah investment in resource, sementara outflows-nya adalah leakage dan juga forgetting. Jumlah air menunjukkan persediaan sumber daya yang tidak berwujud dalam perusahaan atau intangible resource stock. Seperti contohnya kemampuan dinamis, pengembangan produk baru, keahlian teknik, kemampuan inovasi, reputasi kualitas, dan lain sebagainya. Stok sumber daya yang tidak berwujud ini dibangun melalui investasi dari waktu ke waktu. Seberapa cepat perusahaan mampu membangun sumber daya tak berwujud, itu seperti seberapa cepat bak air terisi.
tergantung pada berapa banyak air yang keluar dari keran dan juga berapa lama keran air dibiarkan terbuka. Sumber daya tak berwujud ini dibangun melalui investasi dan pengalaman secara terus-menerus dari waktu ke waktu hingga dari tahun ke tahun. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi outflow, seberapa cepat bak mandi terisi juga tergantung pada seberapa banyak air yang bocor dari bak mandi. Arus air yang bocor atau keluar dari bak mandi mewakili pengurangan stok sumber daya tak berwujud atau intangible resource stocks dari sebuah perusahaan. Kebocoran atau leakage sumber daya mungkin terjadi melalui pergantian karyawan dan lain sebagainya. Penurunan stok sumber daya atau resource stock dapat terjadi jika perusahaan tidak terlibat dalam aktivitas tertentu selama beberapa waktu dan juga lupa bagaimana melakukan aktivitas tersebut dengan cara yang baik. Tugas seorang manajer adalah memutuskan investasi mana yang akan dilakukan dari waktu ke waktu, yaitu keran mana yang akan dibuka dan seberapa jauh keran itu akan dibuka. Selain itu, pengelola juga perlu memantau stok sumber daya tak berwujud ini atau intangible resource stock yang ada dan tingkat peralihannya akibat adanya kebocoran tersebut. Oke, terima kasih untuk Bung Jordi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi mengenai value chain analysis yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value chain analysis. Apa sih yang dimaksud dengan value chain? Yaitu suatu aktivitas internal atau aksi internal suatu perusahaan di mana perusahaan ini akan mengubah input menjadi suatu output. Nah, sedangkan ada definisi lain nih. Apa sih yang dimaksud aktivitas? Aktivitas merupakan beberapa aksi yang dilakukan atau yang dapat dilakukan suatu perusahaan untuk menambah value pada setiap langkah atau setiap step dari mengubah raw material atau input menjadi barang atau jasa. Nah, ada beberapa contoh nih untuk mempermudah pemahaman apa sih aktivitas suatu perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan memanage supply chain-nya, lalu suatu perusahaan merunning IT dan juga website-nya, atau perusahaan menyediakan customer support. Next slide. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa si value chain tadi membagi dua aktivitas secara mendasar, yaitu ada primary activities dan juga support activities. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan primary activities atau aktivitas primer dan juga aktivitas yang mensupport? Jadi primary activities atau aktivitas primer yaitu suatu aksi yang akan menambah value suatu perusahaan secara direct atau secara langsung. Jadi dia langsung mengubah si input perusahaan menjadi output. Jadi dengan kata lain, kalau di dalam suatu perusahaan dia akan mengubah raw material atau kayak bahan mentahnya, bahan dasarnya, lalu melalui proses produksi, lalu akan di sales atau dijual, lalu dipasarkan dan akhirnya ke customer. Itu yang disebut dengan direct activities atau primary activities. Contoh divisi-divisi yang melakukan primary activities yaitu supply chain management, operation, distribution, marketing and sales, serta after sales service. Jadi langsung berhubungan dengan si input menjadi output. Sedangkan support activities yaitu aktivitas atau aksi perusahaan yang akan menambah value perusahaan namun dengan cara indirect. Jadi akan mensupport si primary activities itu. Contoh divisinya yaitu research and development, information system, human resource, accounting and finance, lalu firm infrastructure seperti pembuatan SOP, pembuatan prosedur-prosedur lainnya yang ada di perusahaan. Jadi akan mensupport si primary activities tersebut. Mungkin di sini ada gambar dari generic value chain yang teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya. Setelah kita mempelajari berbagai teori dan framework berkaitan dengan strategi internal perusahaan, berikutnya kita akan melihat apa implikasi dari berbagai kerangka di atas bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan strategi sebuah organisasi atau perusahaan.
Strategic Fit Framework atau kerangka kesesuaian strategis. Hal ini mengungkapkan sejauh mana sebuah organisasi menyesuaikan sumber daya dan kemampuannya dengan peluang yang ada pada lingkungan eksternal. Pencocokan ini terjadi melalui strategi dan oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki sumber daya dan kemampuan aktual untuk melaksanakan dan mendukung strategi tersebut. Kesesuaian strategis dapat digunakan secara aktif untuk mengevaluasi situasi strategi perusahaan yang ada saat ini, termasuk juga peluang yang ada untuk organisasi tersebut. Kesesuaian strategis terkait dengan pandangan berbasis sumber daya atau resource dari perusahaan yang menunjukkan bahwa kunci profitabilitas tidak hanya didapat melalui penentuan posisi dan pemilihan industri, tetapi juga berfokus pada internal yang berupaya untuk memanfaatkan adanya karakteristik unik dari portofolio sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kombinasi unik dari sumber daya dan kapabilitas tersebut pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Namun, dalam hal ini penting sekali untuk membedakan antara sumber daya dan kemampuan. Sumber daya atau resources berkaitan dengan input untuk produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun kapabilitas atau kemampuan menggambarkan akumulasi pembelajaran yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Berikutnya, kita menganalisis penggunaan SWOT dalam memperoleh insight baik dari luar maupun dalam perusahaan. Yang pertama, kita membahas mengenai kondisi dari dalam perusahaan yang meliputi kekuatan atau strength dan weakness atau kelemahan. Sebuah sumber daya dikatakan sebagai kelemahan manakala dia tidak valuable. Dalam hal ini, sumber daya tidak mengizinkan organisasi memanfaatkan baik external opportunity maupun menghindari external threat. Sebaliknya, sumber daya yang bisa menjadi kekuatan dan competitive advantage ialah yang memenuhi V, R, I, dan O sehingga perusahaan dapat mengorganisasikan dan menangkap setidaknya salah satu economic value, sebagaimana yang tadi dijelaskan mengenai V dikurang C. Kedua, untuk opportunity dan threat adalah lingkungan umum perusahaan dan dapat ditangkap dengan Pestel dan Porter 5 Force. Industri yang menarik yang ditunjukkan oleh Porter 5 Force menghadirkan peluang bagi perusahaan yang belum aktif. Di sisi lain, peraturan yang ketat sebagai contoh dapat menghadirkan ancaman bagi sebuah perusahaan. Analisis SWOT ini membantu strategis mengevaluasi baik kondisi saat ini maupun di masa depan dengan secara simultan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. Hal ini dapat berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Kemampuan perusahaan mendapatkan atau mempertahankan competitive advantage. Dalam membantu manajer melakukan analisis, digunakan beberapa pertanyaan untuk menciptakan implikasi strategis. Pada awalnya, manajer mengumpulkan analisis SWOT untuk menghubungkan eksternal dan internal faktor. Berikutnya, matriks ini digunakan untuk membangun alternatif strategik dengan menggunakan 4 tahap proses. Yang pertama, berfokus pada strength dan opportunity untuk menciptakan alternatif yang disebut ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengeksploitasi kesempatan dari eksternal. Yang kedua, fokus pada weakness dan threat untuk menciptakan alternatif defensif dengan membuang atau mengurangi kelemahan internal dan dilakukan untuk memitigasi munculnya ancaman eksternal. Yang ketiga, fokus pada strength dan threat untuk menggunakan kekuatan internal dalam mengurangi efek ancaman eksternal. Yang keempat, fokus pada weakness dan opportunity untuk menopang kelemahan untuk meningkatkan kemampuan mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal.
Selain itu, terdapat juga organisasi yang mampu mengkonversi kelemahan yang dimiliki menjadi kekuatan dan juga mengkonversi ancaman menjadi kesempatan. Sebagai contoh, harga mahal yang ditawarkan produk premium seperti Apple atau Nike diubah menjadi kekuatannya menciptakan pasar premium dengan niche market yang lebih fokus. Nah, berikut adalah pertanyaan yang diajukan untuk membangun analisis strategik dengan menggunakan analisis SWOT. Sebagai langkah akhir, strategis perlu hati-hati mengevaluasi pro dan kontra dari pilihan yang diambil, termasuk menjelaskan secara rasional mengapa strategi yang lain diputuskan untuk tidak diambil. Sebagai sebuah alat manajemen yang efektif, SWOT dapat membantu dengan prosesnya yang sekuensial, sehingga manajer mampu menghasilkan analisis yang tepat untuk menciptakan pilihan-pilihan strategi yang handal. Sekarang kita masuk ke artikel jurnal yang berhubungan dengan materi kali ini, yaitu jurnal yang berjudul Creating a Strategy That Works yang ditulis oleh Leinwald dan Mainardi dan diterbitkan pada tahun 2016. Jadi mereka ini telah melakukan pengamatan pada perusahaan-perusahaan yang luar biasa atau extraordinary enterprises pada berbagai industri, seperti Apple, Lego, IKEA, dan Starbucks. Dan ternyata salah satu kunci dari keberhasilan perusahaan tersebut adalah mereka mampu untuk menghilangkan apa yang disebut dengan strategic gaps, yaitu kesenjangan antara strategi dengan proses eksekusi. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapabilitas yang superior. Karena untuk bisa berhasil dengan jangka waktu yang lama, menjadi baik saja itu tidak cukup. Kita harus menjadi istimewa. Dan perusahaan-perusahaan ini melakukannya dengan melakukan hal-hal yang juga istimewa, di luar dari conventional wisdom atau aturan klasikal yang berlaku umum. Nah, hal yang disebut dengan 5 unconventional acts ini menggabungkan antara strategi dengan eksekusi dengan setiap aspek kegiatan perusahaan tersebut. Strategi bukan lagi hanya sekadar dokumen, tapi menjadi nyawa dari perusahaan tersebut. Dan keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi bukti nyata dari keberhasilan prinsip-prinsip ini. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara conventional wisdom, dampak buruk yang bisa diakibatkannya, dan unconventional acts yang bisa digunakan sebagai alternatifnya. Yang pertama adalah focus on growth. Jadi dengan hanya fokus pada pertumbuhan dan angka penjualan, perusahaan ini bisa berpotensi untuk kehilangan jati dirinya. Perusahaan bisa dipandang sebagai perusahaan yang aji mumpung, mengejar terlalu banyak kesempatan pasar, walaupun sebenarnya perusahaan itu tidak memiliki kesempatan untuk menang di dalamnya. Jadi perusahaan itu diibaratkan seperti berlari di treadmill. Kelihatannya berlari, tapi sebenarnya hanya diam di tempat. Jika ingin benar-benar sukses, perusahaan sebaiknya komit pada identitasnya, bisa mendiferensiasikan dirinya, dan tumbuh dengan pemahaman yang jelas mengenai kemampuan apa yang terbaik yang bisa dilakukan perusahaan itu. Atau dengan kata lain, focus on what it's best at. Kemudian yang kedua adalah pursue functional excellence. Di sini perusahaan itu berjuang untuk bisa menjadi baik di segala hal, tapi sebenarnya tidak ahli di bidang manapun. Seharusnya perusahaan ini haruslah bisa menerjemahkan strateginya ke dalam kegiatannya sehari-hari, membangun dan menghubungkan kapabilitas dari keseluruhan aspek perusahaan tersebut untuk mendeliver strateginya pada setiap hal yang dilakukan perusahaan itu. Conventional wisdom yang berikutnya adalah reorganize to drive change, di mana perusahaan ini berusaha untuk menjadi berbeda dengan melakukan reorganisasi. Hal ini bisa berbahaya karena perusahaan itu mencoba untuk mengubah perilaku dan menciptakan kesuksesan hanya dari melakukan restrukturisasi. Jadi fokusnya itu hanyalah ke struktur dan organisasi saja. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana si perusahaan itu membangun budayanya. Jadi fokusnya itu bukan hanya kepada struktur, tapi juga kepada nilai dan manusia-manusia yang terdapat di dalamnya. Dengan cara ini, perusahaan akan dipandang sebagai satu kesatuan.
Orang-orang akan mudah mengenali perusahaan ini karena ciri khas dari perusahaan tersebut. Pegawai pun menjadi tidak bingung atas budaya perusahaan. Selanjutnya adalah goal-in. Jadi perusahaan ini tidak bisa membedakan mana yang menjadi fokusnya. Dalam menghadapi keterbatasan dana, perusahaan mengambil langkah dengan memotong semua aspek pengeluarannya. Sehingga akan ada potensi perusahaan akan kekurangan pendanaan dalam kapabilitasnya yang sebenarnya kritikal dan membutuhkan perhatian, serta justru over investasi pada bisnisnya yang sifatnya fungsional namun sebenarnya tidak terlalu kritikal. Yang seharusnya perusahaan lakukan adalah cut cost to grow stronger, di mana perusahaan memangkas biaya-biayanya yang tidak terlalu penting untuk bisa berinvestasi lebih di hal-hal yang memang substansial. Nah, yang terakhir adalah become agile and resilient. Walaupun menjadi cekatan itu penting, apalagi di dunia VUCA seperti saat ini, tapi penting juga bagi perusahaan untuk tidak terlalu elastis dan terlalu mudah terbawa arus. Karena hal ini akan berakibat perusahaan terlalu mudah kehilangan arah. Sebaliknya, perusahaan justru harus bisa shape the future for its own good. Jadi perusahaan harus bisa mengendalikan lingkungan sebelum lingkungan itu yang mengendalikannya. Kelima, unconventional acts yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut haruslah diimplementasikan secara bersama-sama jika perusahaan memang ingin mendapatkan manfaatnya yang maksimal, yaitu sustainable competitive advantage. Karena kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan salah satunya saja bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan tersebut. Misalnya, apabila perusahaan gagal untuk berkomitmen pada identitasnya, maka perusahaan itu akan menjadi terpecah-pecah di antara banyaknya tujuan, mudah terdistraksi, bahkan kehilangan fokusnya. Perusahaan tersebut gagal mempertahankan jati dirinya, atau mungkin malah tidak mengetahui jati dirinya sama sekali. Berikutnya, jika perusahaan gagal menerjemahkan strateginya ke dalam keseharian, maka perusahaan cenderung akan bersandar pada fungsinya yang ada saat ini untuk mencapai tujuan strategisnya. Jadi, perusahaan itu hanya menjalankan bisnis as usual, namun lupa mengikutkan strateginya. Strategi hanya dipandang sebagai tujuan dan bukan sebagai nyawa. Akibatnya akan tercipta strategi gap tadi, di mana adanya kesenjangan antara strategi dengan implementasi. Kemudian, jika perusahaan gagal dalam membangun budaya kerja yang kuat, akibatnya pegawai akan merasa terjebak dan kurang terikat dengan perusahaan tersebut. Layanan dari pegawai hanya akan terkesan seperti lip service tanpa bukti nyata. Perusahaan juga menjadi seperti hanya memberi janji manis, tapi gagal dalam menunaikan janjinya itu. Selanjutnya, jika perusahaan gagal memangkas biaya yang kurang penting untuk dialihkan pada pos-pos kritikal yang membutuhkan investasi lebih, maka perusahaan akan kehilangan dukungan untuk critical capabilities-nya tersebut. Kapabilitas tersebut akan menjadi kurang maksimal karena kurangnya investasi. Jika kita ibaratkan seperti tanaman, kapabilitas tersebut kurang mendapatkan kucuran air yang dibutuhkannya, yang bisa mengakibatkan kapabilitas tersebut layu dan lama-kelamaan bukan tidak mungkin menjadi mati. Terakhir, apabila perusahaan gagal dalam melakukan shape the future, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pionir. Perusahaan justru akan menjadi pengekor dan tertinggal jauh di belakang dari perusahaan-perusahaan lain yang melakukan shape the future tersebut. Jadi pada intinya, perusahaan ini harus bisa menjadi perusahaan yang tegas, berani berkata tidak pada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan strategi perusahaan itu. Cukup melelahkan bukan mempelajari berbagai materi di atas? Sebelum masuk lebih dalam dengan mempelajari case, kami ingin mengajak teman-teman menyaksikan sebuah video singkat yang sangat relevan dengan pembahasan materi dan kasus kita. Semoga teman-teman bisa beristirahat sejenak sambil menonton video berikut. Selamat menikmati! Hi, I'm Graham Newell, and today I'm going to show you how great brands win customers using the emotion of heroism. It's like a dream, a wonderful dream come true. If you want to build a brand that appeals to almost everyone in the entire world, then take a lesson from the classics we all read as kids.
These stories use archetype emotions that tap universal human feelings. The Little Mermaid uses the classic plot of overcoming the monster. What I want from you is your voice. My voice? You've got it, sweet Kate. Ariel's been turned into a human. Have you lost your senses completely? The human world, it's a mess. In this ADT ad, fire is the villain to be vanquished. My dog was all alone when the fire broke out. ADT acted fast. They saved my home and her life. Hercules uses another variation on this classic plot, the story of the hero. How am I supposed to prove myself a hero if nobody will give me a chance? You'll get your chance. You just need some kind of catastrophe. It's the same hero story that gives Nike's brand its incredible worldwide appeal. From football hooligans in Brazil to Japanese badminton lovers, Nike's brand effortlessly crosses borders and cultures. But Nike uses a clever twist on the classic hero tale. It replaces an external villain with an internal villain. It shows the struggle that goes on in everyone's head, the battle between lazy you and healthy you. A good rest after last night's game would have been nice. But last time I checked, nice never won a football match. This constant internal battle brings the hero story down to a level that's ultimately relatable to everyone. If you don't lose consciousness at the end, you could have run faster. Be the hero. Be faster. Vanquish the slower you. Nike has amplified the power of the hero story by making it very personal. They've put both the hero and the villain right in our own heads. Okay, we're done. Let's take a breather. Gotta keep going. What? It's not the deal. I think we can go on. Since when did you start thinking? Whatever. So exactly are you trying to impress? Because you're sure not impressing me. Save your breath. We're gonna need it. Save your breath. You can't see yourself. You look disgusting. This isn't the time to start pushing. We've got to stop. You're the one who's got to stop. Me? Me? Are we in this together or what? I don't know. Are we? I'm the one who's got to see it. You're the one holding me back. I'm holding you back. I'm just trying to look out for us. Not like you. You just want to ditch me. Or maybe I should get rid of you. Stop running. No. Yes. 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 No. Stop. You can't go. Please. I'm done with you. And the hero in you prevails. I'm Graham Newell, and that's Emotional Marketing. Selamat datang kembali. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara Nike mengeksplorasi perasaan customer dengan strategi emotional marketingnya yang bertema Creating Heroes, kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kasus menarik dari brand ini, yang akan dilanjutkan dengan analisis dari sudut pandang kelompok kami. Oke, selanjutnya saya akan membahas secara singkat mengenai timeline dari kasus Nike yang kita pastinya sudah membaca case-nya ya teman-teman. Jadi apa sih hubungannya? Yang pertama, Bill Bowerman dengan si Phil Knight ini. Jadi si Bill Bowerman ini merupakan track and coach dari si Phil Knight waktu beliau mengemban studi di University of Oregon. Lalu setelah lulus, si Knight ini mengambil MBA program di Stanford dan di situ dia dihadapkan oleh tugas-tugas yaitu disuruh membuat bisnis idea. Dia
kebetulan ingin mengambil topik mengenai sepatu. Lalu si Boorman di satu sisi dia juga memang sedang meriset faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi seorang pelari gitu, dan juga dia pernah mendapat inovasi dari saat dia sarapan, dia makan waffle, terus ada cetakan waffle-nya itu dia berinovasi kayak wah bisa tuh jadi cetakan waffle itu jadi sol sepatu gitu, sehingga mereka berdua bekerja sama, alhasil didapatkan mereka mempunyai brand yaitu Blue Ribbon Sport pada tahun 1964. Lalu lanjut ke 1971, mereka mengubah nama Blue Ribbon Sport menjadi Nike. Karena dirasa sukses pada tahun 1979, dia menginovasikan Nike Air, itu meraup keuntungan 50% market share pada bidang sepatu lari di Amerika Serikat. Oke, lanjut ke tahun 1984. Nike mengendorse atau menggunakan sponsor dari berbagai macam artis. Yang pertama yaitu Michael Jordan di tahun 1984. Merupakan endorsement multi-million pertama yang pernah dilakukan oleh industri sepatu. Nike menggayat Michael Jordan ini sebelum dia seterkenal sekarang. Jadi mungkin dari dia atlet biasa gitu sampai terkenal sekarang. Lalu lanjut ke 1990 hingga tahun 2000, Nike melanjutkan sponsor menggunakan atlet-atlet, yaitu track and field menggunakan Marion Jones, dan juga basketball dia pakai lagi Kobe Bryant. Dan karena kesuksesannya menggunakan core competencies itu, seperti yang kita sudah baca juga di case, dia menggayat beberapa atlet lagi dari banyak bidang olahraga, nggak cuma tadi track and field dan juga basket, tapi ada golf yaitu dengan si Tiger Woods, lalu ada cycling dengan Lance Armstrong, lalu ada soccer dengan Wayne Rooney, dan juga American football dengan Michael Vick. Oke, kembali lagi bersama saya Jordi. Di sini saya akan membahas mengenai Nike's Frio Analysis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa core competencies dari Nike sendiri adalah menciptakan hero atau yang kita biasa sebut adalah pahlawan. Pada awal perusahaan Nike dibangun, Nike ingin sekali membantu semua orang menjadi pahlawan. Nike menggunakan hero-heronya ini atau pahlawan ini untuk menceritakan sebuah kisah yang bermoral bahwa melalui kemauan, keuletan, dan kerja keras, siapapun dapat menjadi pahlawan di dalam mencapai hal-hal yang luar biasa. Sesuai dengan motonya, just do it, semua orang bisa menjadi seorang pahlawan. Nah, Nike berfokus pada core kompetensinya kepada atlet yang disponsorinya. Untuk menciptakan hero ini, Nike selalu terlibat dalam sejumlah aktivitas. Menemukan atlet yang berhasil melawan rintangan, mengidentifikasi atlet sebelum mereka menjadi seorang yang terkenal, membuat kontrak kepada para atlet, membuat produk yang terkait erat dengan atlet, mempromosikan atlet ataupun tim dan produk Nike melalui iklan TV dan media sosial untuk menciptakan citra yang diinginkan. Oke, kalau kita lihat menurut Frio atau panjangannya ada valuable, rare, costly to imitate, dan juga organized to capture value, kita bisa lihat bahwa Nike sendiri sebenarnya mengikuti aturan Frio, di mana Nike sendiri adalah valuable. Nike memilih atlet yang berhasil melawan rintangan, seperti contohnya penderita kanker seperti Lance Armstrong, kemudian juga ada double amputee, Blade Runner, yaitu Oscar Pistorius, dan juga atlet-atlet lainnya yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Ini yang membuat Nike menjadi semakin unik dan bernilai di antara orang-orang. Nah, kalau kita lihat dalam segi kelangkaan atau rare, kita tahu bahwa sepatu di dunia ini sangatlah banyak. Bahkan modelnya tidak hanya satu, dan kita dapat melihat model yang sama dengan harga yang berbeda. Di sini kita dapat
melihat bahwa produk dari sepatu sendiri bukanlah hal yang langka, tetapi kualitas brand yang mahal dari sepatu Nike itu adalah suatu kelangkaan. Nah, kemudian costly to imitate, kita tahu bahwa untuk meniru brand Nike itu sangatlah mahal, karena Nike meningkatkan mereknya dengan atlet yang sangat kompetitif di setiap olahraga. Sangat sulit untuk mendapatkan posisi yang sama untuk merek baru seperti merek Nike. Oke, kalau kita lihat di Organize to Capture Value, Nike sendiri mengatur value ini dengan memanfaatkan potensi kompetitif pada atletnya, seperti Michael Jordan, Marion Jones, Kobe Bryant dalam hal basket, Tiger Woods dalam hal golf, Lance Armstrong dalam hal bersepeda, Wayne Rooney dalam hal sepak bola, dan juga Michael Vick dalam hal football. Nike mengatur para atlet ini untuk menceritakan kisah bahwa melalui kemauan, keuletan, dan kerja keras, siapapun dapat membuka kunci untuk menjadi pahlawan dan bisa mencapai hal-hal yang menakjubkan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab nomor 2 dari pertanyaan case, yaitu what would it take for Nike's approach to turn from a strength into a weakness? Did this tipping point already occur? Why or why not? Tentu setelah kita membaca case, pasti kita tahu bahwa Nike itu ingin meng-create hero. Dengan cara apa? Dia mau menjalankan misinya, yaitu to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nah, jadi di sini kita seolah-olah didorong Nike untuk menjadi atlet, dan juga Nike ingin meng-unlock human potential dari diri kita, dari customer-customernya, dari konsumen-konsumen si produk Nike tersebut. Dan juga kita mengetahui dengan slogan just do it, ya udah, kita bisa dengan potensi kita melakukan sesuatu hal gitu. Dalam case disebutkan core competencies dari si Nike ini adalah salah satunya adalah athlete sponsorship and design. Nah, sayangnya dengan core competencies tersebut di subbab yang telah kita baca di case juga, When Heroes Fall, banyak sekali malah atlet-atlet yang menjadi sponsor dari Nike, yang di-endorse Nike, malah mengalami banyak skandal sehingga sangat beresiko untuk brand Nike sendiri. Salah satu contoh adalah Kobe Bryant. Dia memiliki skandal, yaitu tuduhan atas pemerkosaan. Selain Kobe Bryant, masih banyak lagi skandal-skandal yang diidap oleh atlet-atletnya, yaitu seperti Tiger Woods, Michael Vick, Lance Armstrong. Lalu yang mau saya highlight sedikit pada slide kali ini adalah Oscar Pistorius, atau kayak pelari difabel gitu. Nah, kita bisa lihat iklan yang tertera di PowerPoint, yaitu I am the bullet in the chamber. Lalu ada slogan Nike yang kita pasti ketahui, just do it. Mengapa iklan ini sangat kontroversi dan kayak netizen pada nyinyir dengan iklan ini? Karena sebelum iklan ini ada, si Pistorius ini membunuh kekasihnya, membunuh pacarnya dengan pistol, yaitu si Riva Steenkamp. Lalu pada tahun 2011 malah si Nike ini membuat iklan seperti I am the bullet in the chamber. Jadi banyak netizen yang kayak, wah ini melanggar hukum, malah kok Nike mendukung gerakan violence kayak gini gitu. Nah, lalu pada tahun 2013 Nike langsung menghapus iklan ini gitu. Jadi intinya ya itu tadi, mengubah strength-nya, yaitu si core competencies-nya malah menjadi suatu yang bisa merusak brand image dari Nike tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya agar Nike bisa membalikkan keadaan yang menyulitkannya ini
Berikut adalah beberapa rekomendasi kami untuk Nike dapat mengoptimalisasikan core kompetensinya dan membangun heroes dari sudut pandang yang berbeda. Jika menjadi Nike, berikut adalah beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama, throw the rotten apples away atau menghilangkan hal-hal yang buruk. Kami berpandangan bahwa tidak bijak bagi manajemen untuk terus mempertahankan kerjasama untuk brand ambassador yang memperoleh citra buruk. Pada akhirnya, jika tetap mempertahankan mereka, maka risikonya akan terlalu besar bagi reputasi perusahaan di mata publik. Dalam hal ini, Nike perlu melindungi dirinya agar perbuatan amoral atau asusila yang dilakukan oleh para atlet ini tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Terkesan kejam? Menurut kami tidak, karena pada dasarnya perbuatan mereka memang kurang tepat untuk dibela. Kedua, berfokus pada tim bukan individual. Nike bisa mencoba pendekatan baru yang lebih berbasis pada suatu tim olahraga, seperti bisbol, sepak bola atau soccer, hoki, atau apapun yang memiliki nama tim resmi. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa apabila salah satu dari atlet ini terjerat oleh masalah, nama Nike tidak akan terlalu terpengaruh, karena brand ambasadornya adalah tim, bukan personal. Yang ketiga, fokus pada olahraga, bukan individual. Dari sisi yang lain, Nike dapat menekankan pada suatu jenis olahraga dan mengeksplorasi sisi-sisi yang tepat untuk strategi marketingnya. Atau anggap saja sebagai contoh, Nike memposisikan diri sebagai penasihat untuk setiap individu, agar mereka bisa menjadi hero bagi diri mereka sendiri. Sebagai contoh, anak kecil yang belajar mati-matian untuk bisa menjadi atlet sepak bola atau bulu tangkis yang handal. Yang keempat, melanjutkan cerita. Sustainable heroes atau menjadi hero yang bertahan. Nike telah berhasil dengan ceritanya mengenai creating heroes atau menciptakan hero. Hero-hero ini, pahlawan ini tentu saja memiliki perjuangannya sendiri untuk tetap dapat bertahan dan pantas untuk menyandang gelar hero. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Yang kelima, mencoba menciptakan hero di luar dunia olahraga. Apakah hanya dari lapangan olahraga kita bisa menemukan seorang pahlawan? Guru sebagai contoh, bukankah ia juga seorang pahlawan? Dari sudut pandang produk Nike, menjadi guru juga mungkin membutuhkan usaha fisik yang tidak ringan. Guru perlu berdiri lama di depan kelas, perlu menjaga kesehatannya juga untuk bisa menjalankan kewajibannya dengan lancar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa yang dapat dilakukan para pesaing Nike untuk dapat memanfaatkan kerentanan dari Nike dan rekomendasi yang dapat dilakukan kepada para pesaing Nike ini. Atau dengan kata lain, bagaimana sih seharusnya strategi dari para pesaing Nike ini? Nah, di sini kita tentukan dulu apa sih kerentanan Nike itu. Secara umum, berdasarkan case, yang kelompok kami soroti adalah image dari atlet-atlet yang di-endorse oleh Nike tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa strategi Nike untuk menggandeng atlet-atlet fenomenal yang sebenarnya linear dengan emotional branding dari Nike itu sendiri, di satu sisi ini merupakan suatu risiko tersendiri bagi Nike. Karena saat atlet-atlet ini tersandung kasus atau mendapatkan sentimen negatif dari publik, mau tidak mau, hal ini akan sedikit banyak mempengaruhi brand image dari Nike itu sendiri. Karena seorang brand ambassador itu dipilih perusahaan pada awalnya memang diharapkan untuk bisa mempresentasikan perusahaan tersebut. Jadi, jika pada akhirnya image dari brand ambassador Nike ini buruk, tentu saja Nike akan ikut terdampak.
Selanjutnya, yang menjadi vulnerability dari Nike ini adalah isu ketenagakerjaannya. Di satu sisi, dengan mengalihkan proses produksinya pada negara-negara yang masih berkembang dengan upah buruh yang masih relatif murah, maka memang memberi keuntungan bagi Nike karena dapat mengurangi biaya produksinya dengan signifikan. Namun, di sisi lain, hal ini membuat kontrol Nike atas tenaga kerjanya tersebut menjadi kurang, sehingga akhirnya ada kasus di mana ditemukan tenaga kerja Nike ini yang masih di bawah umur. Hal ini tentu dapat merusak reputasi dan citra dari Nike itu sendiri. Kemudian, Nike juga pernah beberapa kali mengalami isu harassment terkait dengan pegawai wanitanya. Bahkan, penggunaan Kaepernick sebagai brand ambassador seperti yang sudah dijelaskan di awal banyak dipandang sebagai salah satu cara Nike untuk menutupi skandal tersebut. Nah, kelemahan-kelemahan Nike ini merupakan peluang bagi para pesaingnya untuk dapat merebut pangsa pasar dari Nike itu sendiri. Dalam hal ini, kompetitor-kompetitor Nike tersebut dapat menggunakan offensive strategi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya juga dengan cara menggunakan kekuatan atau strength mereka untuk dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik. Jadi, berarti kita harus tahu dulu nih, apa saja sih kekuatan dari kompetitor-kompetitor Nike ini? Di sini kami mengambil 3 contoh kompetitor Nike untuk dianalisis. Yang pertama adalah Adidas, yang sering dianggap pesaing terberat dari Nike itu sendiri. Kekuatan yang dimiliki Adidas kurang lebih sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nike. Adidas memiliki brand value yang kuat, di mana menurut pemeringkatan yang dibuat oleh Forbes mengenai top 40 the most valuable brand in sport, Adidas berhasil menduduki peringkat ketiga dengan brand value sebesar 6,8 miliar dolar Amerika. Kemudian, Adidas juga gencar dalam berinovasi. Dalam laporan keuangan Adidas tahun 2018, biaya Adidas untuk melakukan research and development itu mencapai 70% dari keseluruhan biaya yang dikeluarkannya. Adidas juga memiliki strategi marketing yang kuat. Adidas sering menjadi sponsor dari kejuaraan olahraga internasional, menggandeng atlet-atlet dengan kinerja terbaik di bidangnya, seperti David Beckham dan Lionel Messi. Selain itu, Adidas juga menggayat selebritas ternama untuk kolaborasinya, seperti Kanye West dengan lini produk Adidas Yeezy-nya dan Kylie Jenner dengan lini produk Falcon. Adidas juga memiliki range produk yang luas dan beragam, mulai dari sepatu, pakaian olahraga, tas, kaos kaki, bola, dan botol minum. Selanjutnya, kompetitor Nike yang kami bahas di sini adalah Under Armour. Jadi di sini Under Armour itu performanya terbilang cukup bagus, di mana dalam jangka waktu 6 tahun pendapatan Under Armour ini bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat, yaitu dari 2,3 miliar dolar ke 5,3 miliar dolar. Kekuatan dari Under Armour ini adalah dia memiliki aplikasi digital, aplikasi nutrisi, dan aplikasi fitness yang telah membuat Under Armour sebagai perusahaan fitness dan kesehatan digital terbesar di dunia. Kemudian, dia juga memiliki range produk yang beragam, mulai dari sepatu, jaket, pakaian olahraga, dan tas. Produk-produknya juga terbilang berkualitas dengan adanya pakaian-pakaian olahraga yang memungkinkan menjaga atlet itu tetap kering walaupun berkeringat, lebih ringan dan nyaman untuk digunakan bahkan dalam cuaca yang terbilang ekstrim. Kemudian yang ketiga kami analisis di sini adalah New Balance. New Balance ini memiliki keunggulan berupa dia merupakan perusahaan pelopor di mana konsumen itu bisa mengkustomisasi produknya. Jadi dengan datang ke gerai-gerai New Balance tertentu, si konsumen ini bisa menentukan produk seperti apa yang dia inginkan dari sepatu yang akan dibelinya. Kemudian New Balance ini juga
termasuk bagus dalam marketing strateginya, seperti melakukan endorse pada top players, kemudian menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan yang ternama, dan juga menjadi sponsor dalam film seperti Mark Wahlberg dalam film Ted 2 dan Ben Affleck dalam film Gone Girl. Jadi, hal-hal yang dapat dilakukan oleh para pesaing Nike menurut kami adalah: yang pertama, bekerja sama dengan atlet-atlet yang berprestasi tinggi dan dikenal publik dengan memiliki citra diri yang positif. Hal ini dilakukan untuk memberi pesan bahwa kita adalah perusahaan yang positif dan memegang teguh pada hal-hal yang positif juga. Karena, seperti sudah disampaikan tadi juga, brand ambassador itu merupakan cerminan dari suatu perusahaan. Dengan menggandeng tokoh-tokoh yang positif, maka kesempatan kita untuk mendapatkan brand image yang positif juga akan meningkat. Di sini kita perlu melakukan background check dari tokoh yang akan kita ajak bekerja sama dan mengetahui dengan baik apa nilai yang dianut oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi, misalnya Nike itu sedang berjuang untuk memulihkan reputasinya di suatu cabang olahraga tertentu, katakanlah sepak bola. Nah, di situ kita bisa memaksimalkan dengan menggandeng atlet yang memang bagus di situ, namun juga dikenal dengan citra diri yang positif, sehingga akhirnya kita bisa menjadi market leader di cabang olahraga tersebut. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah tidak pernah lelah untuk terus berinovasi. Karena kita berhadapan dengan konsumen yang seleranya itu terus berubah-ubah. Penting bagi kita untuk terus berinovasi sehingga produk kita itu bisa terus menawarkan sesuatu yang berbeda dan outside of the box. Terakhir, perlunya kita menekankan pada integritas dan menjadi baik. Integritas itu juga merupakan elemen kunci dari olahraga itu sendiri. Disinilah kembali kita pentingnya melakukan background check pada tokoh-tokoh yang akan kita ajak bekerja sama untuk memastikan bahwa dia adalah seseorang yang berintegritas. Selain itu, kita juga harus dapat menekankan akan pentingnya untuk menjadi baik, bukan hanya pada konsumen, tapi juga kepada tenaga kerja dan para pegawai kita. Dengan begini, akan meningkatkan brand image kita, bahwa kita itu peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Selain itu, pegawai juga akan merasa lebih nyaman, sehingga diharapkan mereka akan lebih maksimal dalam bekerja dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Dengan adanya kerentanan Nike, merupakan peluang bagi perusahaan lain untuk merebut hati dari para konsumen Nike yang mungkin sedang berpikir untuk berganti merek. Jika kita bisa menunjukkan hal-hal yang positif, menunjukkan bahwa kita memiliki value yang baik, tentu hal ini akan menambah value kita di mata konsumen maupun calon konsumen kita. Namun, hal ini juga tentu perlu didukung dengan produk yang memang berkualitas baik. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah proses pengimplementasian strategi itu sendiri, agar tidak terjadi strategi gap seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Di sini, perusahaan itu bisa menggunakan 5 unconventional acts seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, perusahaan harus berkomitmen pada identitasnya yang positif, mengutamakan kejujuran, dan berintegritas. Kemudian, hal tersebut harus bisa diterjemahkan menjadi kegiatan sehari-hari perusahaan tersebut, menjadi nyawa dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, hal tersebut juga harus bisa diterjemahkan menjadi budaya kerja, sehingga semua pegawai akan melakukan hal tersebut. Hal ini membuat para pegawai tidak akan bingung dengan identitas perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, dari pihak luar pun akan melihat bahwa perusahaan kita itu memang merupakan sesuatu yang berkesinambungan dan holistik dan benar-benar serius dalam menjalankan nilai-nilai yang dianutnya tersebut.
Kemudian yang keempat adalah cut cost to grow stronger. Jadi di sini fokus kita adalah ke marketing dan ke research and development. Kemudian yang terakhir adalah shape the future, yaitu masa depan mengenai positivitas dan integritas. Kembali kepada spirit dari olahraga itu sendiri. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pahlawan, namun malah melupakan semangat dari olahraga itu. Terakhir, sepanjang pekan bersama Nike ini, tim kami banyak mempelajari hal baru. Hal ini kami tuangkan dalam daftar beberapa lesson learned yang mungkin dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Jadi, apa saja yang grup kami telah pelajari lewat Nike? Yang pertama, Nike mendapatkan superior performance atau kinerja yang luar biasa dan menjadi nomor 1 dalam mengoptimalisasikan core kompetensinya yang dibangun dari sumber daya, kapabilitas atau kemampuan, dan aktivitas untuk menciptakan competitive advantage yang luar biasa yang kita kenal dengan sebutan creating heroes. Pembelajaran kedua, bahwasanya sebuah competitive advantage yang kuat tidak selalu datang dari tangible valuable asset atau aset yang berharga dan dapat diraba. Seringkali intangible asset justru memiliki nilai yang luar biasa, sebagai contoh reputasi. Pembelajaran ketiga, Nike benar-benar menggunakan Furio Framework. Hal ini ditunjukkan dengan core kompetensinya yang sangat kuat. Walau bagaimanapun, tentu saja hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi usang. Oleh karena itu, Nike harus mengisolasikannya secara kuat. Pembelajaran keempat, bahwasanya sebuah defensive strategi dapat diimplementasikan dalam hal sebuah perusahaan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan atau ancaman yang berasal dari luar organisasi. Kemudian, pembelajaran kelima, bahwasanya Nike berhasil mengimplementasikan apa yang kita sebut sebagai 5 unconventional acts. Dalam hal ini, dia berhasil untuk tetap teguh pada identitasnya sebagai sebuah perusahaan yang menciptakan pahlawan atau creating heroes. Selain itu, dia menerjemahkan hal ini ke dalam segala hal yang dia lakukan. Selain itu, hal ini juga menjadi budaya perusahaan. Dalam hal biaya, Nike memutuskan untuk memotong biaya yang dia anggap relatif kurang penting, sebagai contoh manufaktur untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, Nike mengoptimalkan biaya dalam hal marketing dan R&D, sehingga kita bisa tahu bahwa produk Nike ini inovatif dan memiliki teknologi yang lebih baik daripada para pesaingnya. Nah, dengan beberapa hal tadi, dia juga berhasil mendiferensiasi dirinya, sehingga pada akhirnya Nike dapat menciptakan atau membentuk masa depan bagi perusahaannya. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Kami menutup presentasi ini dengan quote yang sangat luar biasa dari Nike, yang menjelaskan bahwa kehebatan tidak datang hanya untuk beberapa orang, tidak hanya untuk mereka yang disebut superstar. Pada dasarnya, sebenarnya, kehebatan itu adalah untuk kita semua. Ini bukan tentang menurunkan ekspektasi, ini justru tentang bagaimana menaikkannya untuk setiap dari kita. Kehebatan bukan tentang seseorang atau tentang salah satu tempat. Kehebatan adalah berada dimanapun, di tempat seseorang berusaha untuk mencarinya. Ini adalah akhir presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kita akan kembali mendiskusikannya di dalam kelas.
Sampai jumpa teman-teman B192. Dari kami, Gasan, Jordi, Naning, dan Nana. Terima kasih banyak. Selamat pagi.